pagi anak-anakku semuanya, apa kabarnya? Pasti semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, nah di hari ini tanggal 8 Maret tahun 2021 saya akan menyampaikan materi buat anak-anak. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Thank you God for today. Please guide us to be good students. In the name of Jesus, amen. Nah, anak-anak, Pak Ifta akan menyampaikan terlebih dahulu life skill dan ayat hafalan. Untuk ayat hafalannya terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, di ayat hafalan ini kita tahu bahwa kita harus berbuat yang terbaik ya. Apapun juga yang kita perbuat, apa yang pun juga yang anak-anak lakukan yang terbaik. Seperti anak-anak melakukannya untuk Tuhan, baik belajar, anak-anak juga belajar yang sungguh-sungguh ya. Dan juga pada waktu anak melakukan kegiatan yang lain, lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian untuk life skillnya, anak-anak akan menyebutkan alat-alat yang ada di dapur ya. Jadi apa saja alat-alat yang ada di dapur ya, anak bisa menyebutkannya dan menunjukkannya ya. Oke, kemudian di hari ini atau di minggu ini tetap ya temanya yaitu mengenai air, udara, dan api. Dan kita akan fokus di api karena subtema kita di minggu ini adalah mengenai api, yaitu mengenai manfaat dan bahaya api. Manfaat api, yuk kita akan berbicara tentang manfaat api. Yang pertama, manfaat api adalah sebagai penerangan ya. Pada zaman dahulu sebelum ada lampu ya, api digunakan sebagai penerangan, alat penerang ya, seperti lilin ya, pengganti lampu juga ya. Pada waktu listrik mati, lilin juga sebagai pengganti lampu dan menggunakan api ya anak-anak ya. Kemudian fungsi yang kedua atau manfaat kedua yaitu untuk memasak ya, membutuhkan api untuk memasak ya. Contohnya anak-anak memakai kompor ya kan, memasak untuk merebus air, menggoreng ikan dan yang lainnya membutuhkan api. Dan kemudian untuk bahayanya ya, api sangat berbahaya sekali ya. Jika kita menggunakan dengan sembarangan sangat berbahaya sekali. Contohnya ya, kita membuang puntung rokok ke tempat sampah atau sampah-sampah kering bisa menyebabkan kebakaran ya. Dan kemudian ada juga kebakaran hutan ya, dengan sengaja orang membuka lahan dengan cara membakarnya. Itu sangat berbahaya sekali. Selain menyebabkan kebakaran hutan juga menyebabkan asap ya kan, asap sehingga menyebabkan polusi udara ya, dan menyebabkan juga batuk dan yang terlebih parah lagi dapat mengganggu pernapasan sehingga membuat orang lain bisa menjadi tidak bisa bernapas ya, berat sekali napasnya. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam materi di sentra persiapan. Materi sentra persiapan adalah sebagai berikut. Halo anak-anak, untuk tugas yang pertama kita akan menulis kata yang berakhiran K dan menulis huruf Latin atau huruf tegak bersambung L. Untuk yang pertama kita akan menulis terlebih dahulu tanggalnya anak-anak ya, yaitu tanggal 8 bulan yang ketiga dan tahunnya 2021 ya. Yang pertama kita akan tulis nomor urutnya terlebih dahulu ya, yaitu 1 sampai 9. Ya. Jika sudah, kita akan menulis kata yang pertama. Untuk kata yang pertama kita akan menulis salah anak-anak ya. Sa, sa, kemudian la, kita akan baca sama-sama. Salah,
salak, salak, salak. Kemudian yang kedua kita akan menulis ternak, ya, ter mendapat akhiran r, ya, ternak, nah mendapat akhiran k, ternak. Kita akan baca sama-sama, ternak, 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 ternak. Untuk yang nomor 3 kita akan menulis gerobak, kemudian ro, kemudian bak, ba mendapat akhiran k, gerobak, lagi gerobak, lagi gerobak. Oke, untuk yang nomor 4 kita akan menulis melacak, melacak. Oke, yuk kita akan baca sama-sama, melacak, melacak, melacak. Kita sambung, melacak. Untuk yang kata kelima kita akan tulis memasak, memasak. Kita baca sama-sama, memasak, memasak, memasak. Oke anak-anak. Kemudian untuk nomor 6 sampai yang ke-9 kita akan menulis huruf Latin L. Yuk kita akan langsung saja. Dari garis tepi kita membuat garis miring, kemudian kita buat kelengkungnya separuh saja ya di atas, separuh, kemudian ikuti garis kembali turun, kita membuat ekornya, beri jarak 1, kemudian ya miring, kita buat lengkung separuh saja, kemudian turun, lihat garis miring seperti itu ya anak-anak ya, lekung tegak garis miring. Yuk garis miring ke atas, bikin separuh lengkung, tegak miring, lagi miring, garis lengkung separuh, tegak miring kembali ya, miring, lurus ke atas 2 kotak, lurus ke bawah, miring, miring, lengkung, lurus ke bawah, miring lagi ya anak-anak ya. Oke, kemudian kita buat garis lengkung. Nah ini sampai pinggiran anak ya, cukup. Nah anak-anak kita akan mengerjakannya nomor 7 sampai yang ke-9. Yuk kita sama-sama kerja. Oke, selamat mengerjakan. Halo anak-anak, untuk materi yang kedua berada dalam buku Anak Cerdas Berbahasa semester 2, halamannya yang ke-11. Nah, anak-anak di sini anak-anak ditunjukkan gambar kebakaran rumah anak-anak ya. Wih, apinya besar sekali. Kebakaran rumah loh, ya. Nah, di sini nanti anak-anak akan ditunjukkan apa sih yang menyebabkan kebakaran ini. Kira-kira benda-benda di bawah ini mana sih yang menyebabkan kebakaran rumah, yang bisa menyebabkan kebakaran rumah ya. Oke, sekarang Pak Yuta sebelum anak akan tunjukkan caranya ya terlebih dahulu. Pak Yuta akan tunjukkan caranya terlebih dahulu. Sebelum anak-anak mengerjakan, yang pertama pasti anak-anak harus menuliskan tanggalnya ya. Itu tanggal 8 bulan yang ketiga dan tahunnya 2021. Nah,
Anak-anak, untuk apa sih benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran? Yang pertama, Pak Ifta akan tunjukkan, ada korek api, kemudian ada lilin, ada senter, ya, ada kompor, api unggun, ada segelas air, balon, kemudian ini ada lampu, ya, lampu, ya, api, atau kalau bahasa Jawanya lampu lilin anak-anak ini ya. Nah, kemudian ada lampu, kedua yang terakhir adalah balon, ya, atau bola. Maaf, itu adalah bola ya. Nah, anak-anak, kira-kira di antara benda ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di antara 10 benda ini mana sih yang kira-kira dapat menyebabkan kebakaran di rumah ini? Nah, kira-kira korek bisa enggak ya? Ataukah anak-anak bermain korek api? Nah, kira-kira bisa enggak menyebabkan kebakaran? Kemudian lilin ini ya kan, kira-kira lilin yang menyala dan mungkin tata cara peletakannya, apakah bisa ya menyebabkan kebakaran? Kemudian senter, apakah bisa ya menyebabkan kebakaran? Kompor, apakah bisa ya menyebabkan kebakaran? Kompor yang lupa dimatikan, apakah bisa ya menyebabkan kebakaran? Nah, sekarang Pak Ifta akan tunjukkan satu bagaimana cara mengerjakannya, yaitu dengan cara melingkari. Nah, di sini Pak Ifta akan langsung saja ya. Yang bisa menyebabkan kebakaran adalah pasti ada apinya ya. Nah, pasti ada yang bisa menyebabkan atau memunculkan api. Kira-kira seperti ini anak-anak ya. Nah, penggunaan korek api, nah sangat berbahaya sekali ya, terutama jika tidak diawasi oleh orang dewasa. Anak-anak bermain korek api bisa menyebabkan kebakaran ya. Nah, itu juga anak-anak juga bisa menyebutkan atau melingkari benda yang lain dan temukan ya, kira-kira mana sih yang dapat menyebabkan kebakaran. Dan jangan lupa setelah anak-anak selesai mengerjakannya, tempel stiker, temukan stikernya ya, kemudian tempelkan. Nah, itu tanda setelah anak-anak selesai mengerjakannya. Oke, selamat mengerjakan. Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, dan tugas yang terakhir berada dalam buku Anak Cerdas Berbahasa semester 2 halaman yang ke-15 ya. Yuk anak-anak, sebelum anak-anak mengerjakan jangan lupa tulis dulu tanggalnya, itu tanggal 8 bulan 3 dan tahunnya 2021 ya. Letaknya di atas, anak-anak tulis tanggal 8 strip bulan ketiga strip dan tahunnya 2021. Nah, anak-anak, di sini anak-anak akan memilih kata ya sesuai dengan gambar ya. Yuk, yang pertama, apakah ini banjir atau tsunami ya? Tsunami. Nah, ini adalah di pinggir pantai anak-anak ya. Air pantai atau air laut meluap ya kan. Setelah terjadi gempa, kemudian air laut meluap menuju ke daratan. Apakah itu disebut banjir atau tsunami? Kemudian yang kedua, yaitu tergenangnya air. Ini karena mungkin curah hujan yang sangat tinggi dan sehingga air sungai meluap. Nah, apakah badai atau banjir? Warnai yang benar ya. Pilih ya. Kalau benar nanti diwarnai kotaknya. Ya, nanti Pak Ifta tunjukkan cara mengerjakannya. Yang kedua, nah, ini lihat gambarnya, ada satu rumah, ada banyak api di sini. Apakah ini disebut kebakaran atau tsunami? Pilih jawaban yang benar dengan cara mewarnai kotak. Kemudian di sini, daun-daun berterbangan, pohon-pohon seakan-akan akan tercabut anak-anak ya, karena banyak apa ini ya, angin ini anak-anak ya. Nah, fenomena alam seperti ini disebut badai atau kebakaran. Pilih jawaban salah satu dengan cara mewarnai. Kemudian lihat sini, wah ini loh ada titik-titik air yang turun dari atas, itu dinamakan kebakaran atau hujan ya. Pilih salah satu warnanya. Nah, sekarang Pak Ifta akan berikan contoh yang pertama. Lihat sini anak-anak. Nah,
dengan cara mewarnai anak-anak ya. Nah, di sini lihat keadaan gempa di titik yaitu di pinggir pantai ya, dekat dengan pantai ya, sehingga menyebabkan air laut naik anak-anak ya, sehingga disebut adalah tsunami. Jadi gambar seperti ini kita sebut sebagai tsunami, yaitu bencana tsunami. Nah, seperti anak-anak ya. Nah, jadi bukan banjir ya. Kalau banjir dikarenakan curah hujan yang tinggi sehingga dapat menyebabkan banjir anak-anak. Tapi kalau tsunami disebabkan karena gempa ya. Nah, gempa di dalam laut ya anak-anak ya, sehingga menyebabkan air laut naik anak-anak ya ke permukaan. Nah, sekarang anak-anak bisa mengerjakan berikutnya ya, gambar-gambar berikutnya dengan memilih jawaban seperti contoh dari Pak Yopta tadi. Dan jangan lupa jika sudah selesai mengerjakan, anak bisa menempel stiker sebagai tanda anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya. Oke, selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, demikianlah seluruh materi yang bisa Pak Yopta sampaikan di hari ini. Semuanya tetap semangat belajarnya ya. Sebelum Pak Yopta akan tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Dear God, we have finished our lesson today. Thank you for blessing us in the name of Jesus. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.